Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Widya Ningsih dengan NIM 2212111114 dari Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Di sini aku akan menjelaskan tentang jurnalistik, seperti pengertian jurnalistik, produk jurnalistik, jenis jurnalistik, berita, dan macam-macam berita. Pengertian jurnalistik. Jurnalistik itu apa sih? Jurnalistik adalah aktivitas atau suatu profesi penulisan untuk menulis surat kabar, majalah, situs web, berita, dan menyampaikan berita melalui siaran. Jurnalis juga dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu jurnalistik sebagai proses, jurnalistik sebagai teknik, dan jurnalistik sebagai ilmu. Jurnalistik sebagai proses itu apa sih? Nah, jurnalistik sebagai proses adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencari, mengolah, menulis, menyebarluaskan informasi kepada halayak umum melalui media massa. Nah, sedangkan jurnalistik sebagai teknik adalah suatu keahlian mengumpulkan informasi atau bahan penulisan seperti liputan dan wawancara. Nah, jurnalistik sebagai ilmu itu apa sih? Jurnalistik sebagai ilmu sangat berhubungan erat dengan ilmu komunikasi yang dilakukan untuk mengkaji, memproses, penyampaian pesan, gagasan, atau pemikiran. Nah, di sini jurnalistik memiliki produk. Apa sih itu produk? Produk jurnalis adalah hasil karya berupa tulisan, foto, video, audio bernilai berita. Di dalamnya berisi informasi yang aktual, faktual, penting, dan menarik. Produk jurnalistik ada 3. Yang pertama adalah berita atau news. Yang kedua, artikel opini atau views. Yang ketiga adalah future, perpaduan antara news dan views. Produk jurnalistik disajikan atau disebarluaskan melalui jenis media massa, seperti koran, majalah, radio, dan juga televisi. Nah, di sini apa sih aktivitas utama seorang jurnalistik? Aktivitas utama seorang jurnalistik adalah meliput, memberitakan sebuah peristiwa melalui rumus baku seperti 5W+1H. Jenis media jurnalistik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jurnalistik cetak, yang kedua jurnalistik elektronik, dan yang ketiga adalah jurnalistik online. Jurnalistik yang pertama yaitu jurnalistik cetak atau print journalism. Suatu proses jurnalistik yang produk atau laporannya ditulis dan disajikan di media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah. Yang kedua yaitu jurnalistik elektronik. Disebut sebagai broadcast journalism. Proses jurnalistik ini dihasilkan melalui liputan, disebarluaskan melalui media radio dan juga televisi. Yang ketiga yaitu jurnalistik online atau online journalism, yaitu pelaporan peristiwa yang diproduksi, disebarluaskan melalui internet. Proses jurnalistik ini hasilnya disajikan melalui internet atau cybermedia. Untuk materi berikutnya ada berita. Apa sih berita itu? Berita adalah suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti isu, public figure, atau rencana-rencana politik. Suatu berita harus berisi fakta, namun semua fakta tidak bisa dijadikan sebagai berita. Suatu berita bisa dikatakan layak apabila di dalamnya terdapat unsur kejelasan, fakta, kejutan, unsur kedekatan, dan juga konflik atau dampak geografis. Selanjutnya yaitu model penulisan berita. Model penulisan berita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hard news atau bisa disebut dengan straight news atau breaking news. Yang kedua ada soft news, dan yang ketiga ada future news. Yang pertama yaitu hard news atau berita yang disampaikan ke publik, biasanya disebut juga dengan break news atau straight news. Seorang jurnalistik yang harus dikuasai pertama kali adalah penulisan hard news atau straight news. Nah,
Unsur-unsur penulisan hard news atau straight news itu apa aja sih? Yang pertama yaitu aktual, yang kedua disusun dengan piramida terbalik. Susunan dari yang terpenting ke yang kurang penting. Nah, yang ketiga harus mengandung 5W plus 1H. Yang keempat adalah informatif. Yang kelima, penulisan memiliki batasan. Yang keenam, menulis informasi yang penting-penting saja. Yang ketujuh, lead atau judul berita menyajikan suatu pokok berita tertentu. Nah, yang terakhir adalah menghindari anak tumpuk. Jadi, semuanya harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, yaitu soft news. Penulisan soft news atau unsur-unsur penulisan soft news itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu soft news membutuhkan kelengkapan 5W plus 1H seperti straight news yang tadi, yaitu what, when, who, why, where, dan how. Yang kedua yaitu memerlukan disiplin penulisan setara dengan straight news. Yang ketiga, seorang penulis harus membuat pembacanya tersentuh akan tulisannya, maka suatu berita soft news akan dikatakan berhasil. Yang keempat adalah mulai menulis dari sisi paling menarik dari suatu berita itu atau dari suatu peristiwa tersebut. Yang kelima adalah menyajikan informasi rinci secara deskriptif. Dan yang terakhir adalah memberikan arahan kepada pembaca untuk berimajinasi. Tulisan ini memerlukan pengamatan lapangan yang mendalam agar tidak jadi suatu kesalahan. Yang ketiga yaitu future news. Bagaimana sih penulisan future news tersebut atau unsur-unsur penulisannya? Yang pertama yaitu pastikan suatu ide tulisan itu menarik. Yang kedua, menulis menggunakan hati. Yang ketiga, luas dalam struktur dan pola. Tidak harus 5W plus 1H. Berbeda dengan soft news dan straight news yang tadi. Yang keempat yaitu pendekatan setara lebih menarik. Yang kelima, alur tulisan mudah diamati oleh pembaca atau diikuti oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah jangan menggurui pembaca. Di sini ada tip and trick bagaimana bisa menulis suatu berita, artikel, atau majalah. Kita harus banyak-banyak berlatih menulis, banyak-banyak berlatih mencoba, dan mulai menulis suatu berita tersebut. Jangan takut, jangan ragu. Kita harus belajar bersama-sama. Sekian dari Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.